Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa ala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah. Huwa wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Khatamul anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan yang berbahagia kali ini kita masih membahas tentang doa dan zikir yang seyogyanya dibaca oleh kita yang mendengarkan azan dan iqamah tersebut. Berkaitan dengan hal ini, pendengar, ada beberapa hadis yang berbicara tentang bacaan zikir dan doa ketika azan dikumandangkan. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang baik dari jalur Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina ghufira lahu dzambuh." Yang artinya, barang siapa yang mengucapkan doa ketika mendengarkan azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tidak memiliki sekutu sama sekali, dan bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasul utusannya. Aku rela Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai Nabi, dan Islam sebagai agama. Maka dosanya akan diampuni. Pendengar, berkaitan dengan makna hadis ini, Syekh Majdi Abdul Wahhab Al-Ahmad menyatakan bahwa kalimat "aku rela Allah sebagai Tuhan", yakni sebagai Raja yang menguasai seluruh makhluk, sebagai pengelola serta pengatur semesta alam, dan sebagai ilah yang sebenar-benarnya. Adapun makna kalimat "dan Muhammad sebagai Rasul", yaitu seorang Rasul yang diutus dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau harus menyampaikan semua yang dibawanya, memerintahkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menyampaikan larangannya. Redaksi ini dibaca ketika kita mendengarkan muadzin selesai mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari jalur Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran thumma salullaha liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannah la tambaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah." Yang artinya, apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bacalah salawat untukku, karena sesungguhnya barang siapa membacakan salawat untukku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya rahmat 10 kali. Lalu mohonkanlah al-wasilah kepada Allah untukku, karena al-wasilah adalah suatu tempat di surga yang hanya layak untuk seorang hamba di antara hamba-hamba Allah. Dan aku berharap hamba itu adalah aku. Maka barang siapa memohonkan al-wasilah untukku, maka ia berhak mendapatkan syafaat. Pendengar, alasan perintah
membacakan sholawat setelah selesai menjawab muazzin, karena pada hakikatnya menjawab seruan muazzin adalah doa dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa itu tidak diterima kecuali dengan membacakan sholawat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap doa itu terhalang sampai dibacakan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari jalur Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah." Yang artinya barang siapa yang membaca doa setelah mendengar azan dikumandangkan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, yang artinya, ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang akan ditunaikan, tolong berikan kepada Muhammad al-wasilah dan segenap keutamaan, serta tempatkan ia pada suatu tempat terpuji yang telah engkau janjikan, maka pada hari kiamat orang tersebut berhak mendapatkan syafaatku. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan terkait doa dan zikir yang disunnahkan bagi kita untuk membaca ketika azan dan iqamah, bahwa yang pertama, dalam azan dan iqamah kita dianjurkan menjawab apa yang disuruhkan oleh muazzin kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, tidak ada bacaan khusus, baik zikir maupun doa setelah iqamah. Yang ketiga, ketika seorang muazzin telah selesai mengumandangkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka kita dianjurkan untuk membaca zikir sebagai berikut. Wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Yang keempat, ketika seorang muazzin telah selesai mengumandangkan azan, maka kita dianjurkan untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lalu setelah itu membaca doa sebagai berikut. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Demikianlah uraian tentang zikir dan doa yang berkaitan dengan doa setelah azan dan iqamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa mengamalkannya. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.